dan jajaran sebanyak 1.504 laporan, 1.504 laporan polisi khusus di tahun 2021. Tentu masih ada beberapa tunggakan perkara di tahun sebelumnya, tapi yang dilaporkan masyarakat di Polres Jakarta Selatan sebanyak 1.504 dan kita bisa menyelesaikan 1.444 kasus atau crime clear-nya 1.444 atau 96% dari jumlah 1.504. Nah, jumlah pelaporan sebanyak 1.504 ini berkurang 30% dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya sekitar 1.800-an, tahun ini 1.504, berkurang 30%. Kemudian tren kejahatan yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan ada 5. Yang pertama narkotika, yang kedua pencurian pemberatan termasuk curanmor, yang ketiga kejahatan terhadap perempuan dan anak. Kita ketahui beberapa kejadian di wilayah Jakarta Selatan berkaitan perempuan dan anak. Kemudian ada kenakalan remaja, kemudian ada pembunuhan. Lanjut. Kasus yang pertama yaitu kasus narkoba. Total selama 1 tahun atau 365 hari kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 325 perkara atau berhasil kita tangani 325 perkara dengan tingkat penyelesaian kasus 299 atau 92%. Sisanya mungkin akan selesai di tahun berikutnya. Kemudian temuan barang bukti yang menonjol jenis sabu itu 2043 gram sabu, kemudian tembakau gorila itu 1443 kg, kemudian ganja 32.425 gram, ekstasi 50, pil golongan 462 butir, dan pohon ganja sebanyak 6 pot. Kemudian dari kasus narkoba juga ada kasus menonjol diantaranya yaitu adanya home industri tembakau sintetis, sebanyak home industri tersebut berhasil memproduksi 20 kg per hari dan alhamdulillah bisa kita lakukan pengungkapan dan penyidikan. Kemudian kasus pencurian dan pemberatan, di tahun 2021 ada 194 kasus dan bisa selesai 254 kasus atau 126%. Kenapa bisa melebihi 126%? Karena ada tunggakan perkara di tahun berikutnya yang bisa diselesaikan. Kemudian modus-modus pencurian pemberatan yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan yang perlu kita antisipasi, salah satunya adalah modus obat bius. Jadi ada beberapa pemilik mobil yang diajak janjian oleh beberapa orang, salah satunya adalah seorang wanita, kemudian diberi minum, terbius, dan barangnya diambil, termasuk mobilnya diambil. Kemudian modus menonjol yang lainnya, mengaku petugas di salah satu instansi, misalnya mengaku petugas PLN atau mengaku petugas dinas pertamanan, kemudian masuk ke salah satu rumah, pemilik rumah keluar, dan mereka kemudian mengambil barang-barang di dalam rumah. Kemudian terhadap kasus perempuan dan anak, di tahun 2021 ini ada 192 kasus dan telah diselesaikan 102 kasus, yang lainnya sedang dalam proses, akan selesai di tahun 2022 insya Allah. Kasus yang menonjol pada kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yaitu ketika ada kasus mirip pedofilia yaitu 7 orang anak disodomi oleh 2 orang dengan iming-iming game online. Kemudian ada kasus aneh lainnya yaitu ketika ada isu teror sperma.
pelaku bisa kita tangkap dan sekarang pelaku direhabilitasi karena ada gangguan terhadap sisi psikologis dari pelaku. Kemudian kenakalan remaja bermacam-macam, dari mulai terlibat perkelahian, pencurian, tawuran dan lain sebagainya, sebanyak 357 kasus dan berhasil diselesaikan 341 kasus. Kemudian kasus pembunuhan di tahun 2021 terjadi 2 kali dan semuanya sudah diungkap kurang dari 24 jam, yaitu yang di Jagakarsa maupun yang di Cilandak. Selain kasus-kasus menonjol, ada juga kasus viral yang perlu disampaikan. Di antaranya pengeroyokan seorang polisi ketika ingin membubarkan balap liar. Telah berhasil diungkap sebanyak 6 tersangka dan sekarang sedang dalam proses penyidikan. Kemudian untuk kasus laka lantas, tahun 2020 tahun 2021 sebanyak 626, meninggal dunia 51, luka berat 118, luka ringan 584. Jadi korban sebanyak 753 dengan kerugian material sekitar 1,4 miliar. Kemudian aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa hanya di bulan Juli saja nihil, tapi di tiap bulan kita melaksanakan pengamanan unjuk rasa. Total selama 1 tahun sebanyak 837 unjuk rasa, di mana di tahun sebelumnya 569, di tahun 2021 837. Justru meningkat kegiatan unjuk rasa dan puncaknya di bulan Juni paling banyak sebanyak 136 unjuk rasa. Beberapa terobosan kreatif guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dari Polres Jakarta Selatan membentuk Polisi RW, di mana beberapa personil diterjunkan di tiap-tiap RW untuk mengetahui luka berat 118, luka ringan 584. Jadi korban sebanyak 753 dengan kerugian material sekitar 1,4 miliar. Kemudian aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa hanya di bulan Juli saja nihil, tapi di tiap bulan kita melaksanakan pengamanan unjuk rasa. Total selama 1 tahun sebanyak 837 unjuk rasa, di mana di tahun sebelumnya 569, di tahun 2021 837. Justru meningkat kegiatan unjuk rasa dan puncaknya di bulan Juni paling banyak sebanyak 136 unjuk rasa. Beberapa terobosan kreatif guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dari Polres Jakarta Selatan membentuk Polisi RW, di mana beberapa personil diterjunkan di tiap-tiap RW untuk mengetahui permasalahan yang ada di RW dan menyelesaikan secara bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian ada vaksinasi merdeka, di mana kita melaksanakan vaksinasi gabungan dari berbagai instansi maupun kelompok masyarakat, ada dengan Pemda, dengan TNI, sehingga capaian vaksinasi di Jakarta Selatan cukup tinggi, ya, lebih dari 100% atau sudah sekitar 1,61% kalau tidak salah, betul ya Pak? Kita juga melaksanakan vaksinasi secara drive-thru yang saat itu adalah pertama kali di Indonesia. Kita juga melaksanakan vaksinasi malam hari, bahkan sampai pukul 2 pagi, karena mengingat masyarakat di Jakarta Selatan banyak yang sibuk sehingga perlu pelayanan di jam-jam yang berbeda. Vaksin mobile juga kita terjunkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit atau jauh dari fasilitas kesehatan. Beberapa lokasi yang biasa terjadi tawuran kita canangkan dengan membuat kampung Kaptipmas, salah satunya adalah di wilayah Pasar Manggis. Semoga di tahun 2022 nanti tidak ada kampung-kampung lagi yang masih sering terjadi perkelahian dan situasi Kaptipmas di Jakarta Selatan semakin tercipta. Saya mengucapkan terima kasih kolaborasi
tiga pilar antara Polri, TNI, Pemda dibantu oleh masyarakat sehingga secara keseluruhan tidak ada sesuatu hal yang cukup menonjol di wilayah Jakarta Selatan dan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Semoga di tahun 2022 semakin baik lagi. Saya kira itu saja.